Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 mengenai teks ceramah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan mengenai tujuan dan jenis dari teks ceramah, ciri kebahasaan dari teks ceramah, serta aturan dari penggunaan tanda baca koma. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan dan jenis. Jadi tujuan dari teks ceramah itu sendiri itu terbagi dua, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Nah, jika yang bersifat umum itu akan berkaitan dari jenis teks ceramah itu sendiri, sedangkan kalau yang bersifat khusus itu sifatnya lebih spesifik, lebih jelas, lebih memberikan informasi serta terukur dalam pencapaiannya. Dan untuk jenis dari teks ceramah itu sendiri itu kita bagi tiga. Yang pertama ada yang bersifat informatif atau yang jenisnya informatif, artinya adalah ditujukan untuk menambah pengetahuan. Jadi tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan. Karena balik lagi, untuk berkaitan dengan ceramah itu bisa berkaitan dengan ilmu pengetahuan apa saja. Terus yang kedua, ada yang namanya ceramah persuasif. Itu tujuannya adalah untuk membujuk ataupun mempengaruhi pembaca atau pendengar. Jadi sesuai dengan yang diajak atau sesuai dengan isi dari teks ceramah itu sendiri. Yang ketiga, jenisnya adalah rekreatif. Jadi rekreatif itu tujuannya adalah agar pembaca atau pendengar teks ceramah terhibur. Nah, jadi di dalamnya itu ada berupa anekdot ataupun humor. Nah, itulah jenis dari teks ceramah. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam ciri kebahasaan teks ceramah. Nah, ciri kebahasaan dari teks ceramah yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan orang kedua jamak. Nah, jadi dalam arti kata di dalam teks ceramah ini orang pertama tunggal ini bisa menggunakan kata saya atau aku sebagai pembicara, serta orang kedua sebagai lawan bicara kita, jamak. Misalnya bisa menggunakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalian dan sebagainya. Nah, ada juga kata ganti orang pertama jamak itu digunakan jika penceramahnya itu dilakukan secara berkelompok. Terus yang kedua, menggunakan kata teknis. Nah, yang kedua ini menggunakan kata teknis atau peristilahan. Ini akan berkaitan dengan topik atau isi dari teks ceramah itu sendiri. Nah, ini sifatnya lebih spesifik ya. Misalnya kita mendengarkan ceramah tentang sabar, dan biasanya istilah-istilah yang berkaitan dengan sabar, misalnya ada yang berkaitan dengan sabar itu sendiri, atau ada yang berkaitan dengan ikhlas dan sebagainya. Itu akan bersangkut paut dengan topik yang akan kita bawakan. Terus yang ketiga, ada yang menggunakan kata hubungan argumentatif, atau sifatnya di sini adalah hubungan kausalitas yang sifatnya adalah sebab akibat. Dan untuk hubungan argumentatif ini biasanya yang menjadi
pertama adalah konjungsinya. Jadi contohnya di sini ada konjungsi dari kausalitas, ada menggunakan kata akibatnya, karena, oleh karena itu, atau oleh sebab itu juga masuk ke sini. Terus dengan demikian dan sebagainya. Nah, jadi yang adik-adik harus perhatikan kalau untuk hubungan argumentatif ini, hafal dan pahami tentang konjungsi dari kausalitas. Terus selanjutnya hubungan kronologis. Nah, hubungan kronologis ini berkaitan juga dengan hubungan argumentatif. Jika di hubungan argumentatif menggunakan konjungsi kausalitas, tetapi kalau di hubungan kronologis ini menggunakan konjungsi temporal. Jadi adik harus memahami dan membedakan mana yang konjungsi kronologis dan mana konjungsi kausalitas. Dan contoh dari konjungsi temporal atau waktu ini adalah ada konjungsi lalu, kemudian akhirnya, sesudah itu, sebelumnya, dan sebagainya. Jadi ini banyak jenisnya ya. Terus selanjutnya menggunakan kata-kata persuasif. Nah, jadi kata-kata persuasif ini digunakan dari beberapa jenis teks ceramah. Nah, jadi kata-kata persuasif ini biasanya ada kata-kata harus, sebaiknya, seharusnya, dan sebagainya. Dan kata-kata persuasif ini biasanya sering digunakan di dalam teks ceramah. Jadi diminta untuk memahami dari kata-kata persuasif atau ajakan yang diberikan. Yang terakhir itu menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini kata kerja yang berhubungan dengan pemikiran dan juga perasaan. Nah, apa saja dia contohnya? Ada kata berasumsi, berpendapat, mengungkapkan, merasakan, dan sebagainya. Nah, jadi kalau untuk kata kerja mental ini hati-hati dalam membedakan jenis-jenis dari kata kerja. Jadi kata kerja itu jenisnya banyak, jadi yang diminta di sini hanya berhubungan dengan pemikiran atau perasaan saja. Itu dia masuk kategori jenis-jenis dari ciri kebahasaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke aturan penggunaan tanda baca koma. Nah, penggunaan tanda baca koma ini kenapa kita masukkan ke dalam teks ceramah? Karena di dalam teks ceramah itu sendiri kita menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Jadi di dalam kalimat kompleks itu ada beberapa jenis ya. Jadi ada yang berhubungan dengan kalimat majemuk bertingkat ataupun setara. Dan itu ada aturan dari penggunaan tanda baca koma itu sendiri. Yang pertama, penggunaan dari tanda baca koma adalah diletakkan setelah kata hubung yang letaknya di awal kalimat. Nah, jadi jika ada konjungsi atau kata hubung yang letaknya di awal kalimat, lalu setelahnya harus kita bubuhkan tanda baca koma. Nah, contohnya apa? Oleh karena itu, Bapak izinkan saya masuk. Contohnya seperti itu. Nah, jadi tanda koma ini ada aturannya, itu dia. Terus yang kedua,
diletakkan sebelum konjungsi atau kata hubung yang letaknya di tengah-tengah kalimat. Nah, ini biasanya terletak di kalimat majemuk bertingkat ya. Contohnya, jadi Aldi tidak hadir ke sekolah karena hari ini sakit. Jadi karena ini kan merupakan konjungsi ya. Jadi kita letakkan komanya di sebelum konjungsi itu sendiri. Itu dia yang kedua. Yang ketiga, aturan dari penggunaan tanda baca koma ini adalah dipakai di antara unsur-unsur dalam pemberian. Jadi pemberian ini artinya adalah perincian ya. Contohnya ambil yang sederhana saja. Ibu membeli apel, koma, jeruk, koma, dan pisang. Ini dia merupakan pemberian. Nah, jadi adik-adik harus dipahami di dalam pemberian ini adalah koma itu selalu diletakkan di antara pemberian-pemberian atau penjabaran atau perincian dari setiap yang dirincikan. Nah, ini dia yang pertama, yang kedua. Yang harus saja diperhatikan adalah sebelum kata dan atau sebelum kata serta. Jika dijabarkan hanya dua saja, berarti komanya hilang. Tapi jika dijabarkan tiga atau lebih, jadi sebelum yang terakhir itu harus kita bubuhkan ada koma. Jadi dia bukan menunjukkan kata jamak ya, tetapi memang seperti itu aturannya. Terus yang selanjutnya, untuk memisahkan, jadi tanda baca koma itu digunakan untuk memisahkan anak dengan induk kalimat. Nah, jadi anak dengan induk kalimat ini terletak di dalam kalimat majemuk bertingkat ya. Jadi contohnya adalah jadi contohnya ibu hari ini tidak bekerja karena hari ini hujan. Nah, di sini adik harus bisa memisahkan mana anak dan induk kalimat. Jadi ini adalah posisi sebagai induk kalimat. Ini adalah sebagai anak kalimat. Jadi untuk membedakan anak dengan induk kalimat adalah jika induk kalimat itu sifat atau polanya utuh, sedangkan kalau untuk anak kalimat itu sebagai penjabaran. Nah, jadi koma di sini. Nah, itu merupakan aturan dari penggunaan tanda baca koma sebagai pemisah antara anak dengan induk kalimat. Terus, aturan yang selanjutnya, diletakkan sebelum atau sesudah kata sapaan atau kata seru. Nah, jadi bedakan mana kata sapaan atau kata seru. Jadi kalau kata sapaan ini contohnya ada kata bapak, ada kata pak, bu, atau dik, dan sebagainya. Sedangkan kalau kata seru ini contohnya ada o, wah, aduh, dan sebagainya. Jadi selalu diletakkan contohnya saja. Wah,
hari ini nilaimu bagus. Nah, jadi koma di sini dia merupakan aturan dari penggunaan tanda baca koma. Nah, selanjutnya digunakan untuk memisahkan petikan langsung dalam kalimat langsung. Jadi petikan langsung di dalam kalimat langsung ya. Contohnya, Bapak berkata, kamu harus keluar. Nah, jadi koma di sini memiliki aturan antara pengutip dengan hasil kutipan yang diberikan. Nah, jadi dia ada aturannya. Nah, selanjutnya untuk memisahkan nama dengan gelar. Nah, jadi contohnya adalah Profesor Doktor Haji Sayuti, MPDTT. Nah, di sini sebenarnya langsung dari penggunaan tanda baca koma dan titik. Jadi gelar ini ada dua tanda baca. Jadi di sini tanda baca koma ini sebagai pemisah antara nama dengan gelar yang sesudahnya. Jadi kalau untuk berhubungan dengan gelar sebelumnya itu koma tidak digunakan. Nah, selanjutnya untuk diletakkan di antara nama alamat, ya, nama dan alamat. Nah, terus bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama wilayah yang disebutkan secara berurutan. Nah, contohnya Jakarta, Indonesia. Bukit Tinggi, 5 April 2020 dan sejenisnya. Ada juga yang menyebutkan saya tinggal di kecamatan apa, kabupaten apa, dan negaranya apa. Itu disebutkan secara berurutan. Setiap itu harus digunakan pemisah koma. Itu dia. Selanjutnya diletakkan sesudah, jangan sesudah ya, diletakkan di dalam daftar pustaka. Ini pada nama pengarang. Yang jika nama pengarang itu terdiri dari 2 kata atau lebih. Contohnya, jika nama aslinya adalah Haris Effendi Tahar, itu di dalam daftar pustaka akan berubah menjadi Tahar, Haris Effendi. Nah, ini dia. Jadi koma di sini aturannya ada. Lanjut. Dipakai
sebagai jeda atau untuk pemisah, untuk menghilangi keambiguitas atau salah arti. Contohnya, atas perhatian saudara, koma, kami ucapkan terima kasih. Nah, jika tanda baca koma ini tidak kita gunakan, itu akan membedakan artinya. Jadi atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Jadi saudara kami itu digabung. Jadi kalau maksudnya di sini adalah atas perhatian saudara, koma, kami ucapkan terima kasih. Jadi di sini ada dua nomina yang sifatnya harus kita pisah. Jadi untuk memberikan arti yang berbeda. Nah, selanjutnya dipakai dalam angka desimal ataupun sen. Jadi sen itu merupakan bentuk rupiahnya ya. Contohnya, beratnya sebanyak 27,5 kg. Nah, koma ini ada aturannya. Ataupun kalau di sen, dia memiliki uang sebanyak 500,50 sen. Nah, jadi 500 rupiah ditambah 50 sen. Jadi komanya sini ada aturannya. Itu dia. Nah, selanjutnya itu mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Contohnya, semua murid harus hadir, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jika yang diacu di sini adalah murid laki-laki maupun perempuan, tetapi di sini juga ada semua murid yang harus hadir. Jadi kata kuncinya di sini komanya harus kita gunakan sebagai pemisah, itu sebagai tambahan. Jadi tambahan koma di sini jika acuan untuk klausa pertama dengan klausa yang kedua ini sama, itu kita harus menggunakan tanda baca koma. Yang terakhir ada namanya di dalam catatan kaki. Nah, untuk catatan kaki ini adik-adik harus memahami dulu aturan dari catatan kaki, dan ini akan kita bahas berkaitan dengan daftar pustaka. Itu dia. Nah, hanya itu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.